Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ma'rifati huffadhihi wa ruwatihi. Fi ma'rifati huffadhihi wa ruwatihi. Pada mengenal orang-orang yang hafal Al-Quran dan rawi-rawinya, periwayat-periwayatnya, siapa yang hafal-hafal orang-orangnya dan yang menyampaikan berita itu siapa. Rawal Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari, an Abdullah bin Amr bin al-Asfi, dari Abdullah anak Amr anak As. Qala, berkata Amr bin As, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu al-Qur'ana atau khudul Qur'ana, khuda khudu, wazan fa'ala yaqulu, akhadha ya'khudhu akhdan, akhidun ma'khudun, khudul Qur'ana atau khudu al-Qur'ana min arba'atin, ambillah oleh kamu akan Al-Quran dari 4 orang. Maksud ambil di sini, belajarlah kamu akan Quran dari 4 orang. Min Abdullah bin Mas'udi, min Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah anak Mas'ud. Nah, jika kalau anak belajar Al-Quran, jadi Nabi datangi Abdullah bin Mas'ud. Wa Salimun, datangi si Salim. Wa Mu'adzun, datangi si Mu'adz. Wa Ubay bin Ka'bin, datangi si Ubay bin Ka'ab. Khudu itu apa artinya? Nah, diterangkan di bawah. Artinya ta'allamu minhum, belajarlah kamu akan Al-Quran dari salah satu dari mereka. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, Ubay bin Ka'ab. Wal arba'atul madhkuruna, dan 4 yang disebutkan mereka itu, ithnani minal muhajirina, 2 orang dari orang muhajirin. Berarti orang-orang muhajir ini dari Mekah pindah ke Madinah, ngarannya muhajir. Kalau orang yang bertetap di Madinah ngarannya ansor. Jadi orang ansor, orang muhajir. Orang ansor, orang muhajirin. Jadi 2. Pendatang dari Mekah berdiam di Madinah ngarannya muhajirin. Penduduk Madinah asli ngarannya ansor. Ithnani minal muhajirina, 2 orang penghafal Al-Quran dari muhajirin, berarti dari Mekah. Wahuma al-mabdu'u bihima, dan keduanya yang dimulai. Maksudnya dengan keduanya itulah memulai orang menghafal Al-Quran, memulai orang belajar Al-Quran dengan keduanya. Keduanya siapa yo? Dari muhajirin. Mu'adz nih lah, Mu'adz itu Mu'adz lain lah. Abdullah bin Mas'ud dan Salim, nah itu orang Mekah. Wa ithnani minal ansori, dan 2 orang dari Ansor. Wa Salimun, dan si Salim, huwa ibnu Muqal, Salim ini ada tadi Abdullah bin Mas'ud dan Salim. Salim itu siapa?
Salim ialah anak Muqal maula Abi Hudzaifah, budaknya Abi Hudzaifah. Wa Mu'adzun, dan si Mu'adz, siapa itu si Mu'adz? Ibnu Jabal. Mu'adz Ibnu Jabal. Kan disitu tidak disebut ibinnya. Salim Mu'adz gitu aja. Siapa si Mu'adz? Yaitu Mu'adz bin Jabal. Siapa itu si Salim? Salim itu adalah budaknya si Abi Hudzaifah. Walaysa ma'na hadza annaha ulai faqat, dan bukan pengertian ini bahwa mereka itu saja, bukan itu saja orangnya yang hafal Quran, tapi banyak. Tapi yang disebutkan Nabi yang ahli bujur-bujur Al-Quran, belajarlah kamu kepada 4 orang, dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, dan Ubay bin Ka'ab. Tapi ujar si rawi, ujar yang beriwayat hadis ini, bukan 4 orang itu aja, banyak yang lainnya juga hafal Al-Quran. Humul huffadhu, mereka hafal Al-Quran di luar kepala. Bal hunaka ghairuhum mithluhum, bahkan di sana selain mereka banyak. Wa fi sahihi fi ghazwati Bi'r bin Ma'unah, dan pada hadis yang sahih, yaitu yang banyak hafal Quran, yaitu sebelum perang di Bi'r Ma'unah. Nah, jadi sahabat Nabi ini banyak yang hafal Al-Quran. Ada orang kampung, orang Baduy dari Bi'r Ma'unah ngarannya. Dia minta tolong kepada sahabat, padahkan lawan Nabi, supaya kami ini dikirim tahfiz Al-Quran untuk mendidik orang-orang yang ada di kampung Bi'r Ma'unah. Lalu dikirim oleh Nabi berapa? 70 orang yang hafal Al-Quran. Setelah sampai di Bi'r Ma'unah, yang 70 itu dibunuh semuanya. Dibunuh oleh penduduk Bi'r Ma'unah. Maka ujar Nabi, jangan sampai putus para tahfiz Al-Quran, ayo belajar lagi menghafal Al-Quran. Nah, lalu Nabi di situ doa kunut. Berapa Nabi doa kunut lawas, mendoakan yang 70 mudahan binasa yang membunuh tadi, yang membunuh orang yang hafal Al-Quran yang 70 orang. Annalladzina qutilu biha minas sahabah, bahwasanya mereka yang hafal Al-Quran dibunuh dari sahabat. Karena dahulu yuqal lahum al-qurra, orang menyebutnya yang hafal Al-Quran itu al-qurra. Al-qurra itu ahli baca Al-Quran. Wa kanu sab'ina rajulan, dan mereka berjumlah 70 orang laki-laki. Ke-70-nya hafal Al-Quran. Nah, tadi menipu. Jadi orang Bi'r Ma'unah itu menipu agar orang-orang Islam itu tidak hafal Al-Quran. Jadi 70 itu dikirim hafal Al-Quran semuanya, tapi tidak termasuk yang 4 ini. Yang Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, Ubay ibni Ka'ab. Warawal Bukhari aidan an Qatadata. Tadi riwayat di atas, riwayat bin Bukhari dari Abdullah bin Umar bin As. Yang ini riwayat yang kedua. Waruwiya aidan, dan riwayatkan pula min tariq warawal Bukhari aidan, dan meriwayatkan Bukhari pula an Qatadata, dari Qatadah, sumber beritanya dari Qatadah. Kalau yang tadi sumber beritanya dari Abdullah bin Umar bin As, Amar bin As. Qala, berkata si Qatadah, sa'altu Anas bin Malikin, aku bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah yang membantu Rasulullah SAW di rumah, yang basah sapu, yang belanja, yang memasak. Walaupun laki-laki, dia pandai mengerjakan semuanya. Lalu setelah
umurnya 15 tahun, datang ibunya kepada Rasulullah mohon agar si Anas ini dipinta oleh mamanya supaya dibawa bulik, artinya pengabdiannya minta tolong agar diizini pulang. Jadi setelah sampai ibunya kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun memohon agar si Anas berdiam dah ulun sudah tua, ulun kada ada lagi yang membantu, abahnya meninggal. Lalu didatangi si Anas, Anas, nih ibumu menjemputmu, kamu ikut mamamu, aku tidak ada yang kuberikan kepadamu kecuali kamu mohon, minta sekarang apa yang kamu minta. Jadi ujar si Anas, ulun terserah mama hendak apa. Jadi ditakuni, wahai mama, wahai ibu, ujar Rasulullah tidak bisa memberi harta kan lawas mengabdi lawan Rasulullah 15 tahun, ibarat orang tuh jadi TKI misalnya, tenaga kerja, jadi TK tenaga kerja. Nabi Rasulullah tidak bisa memberi apa-apa karena harta Rasulullah yang dari situ Khadijah itu untuk perjuangan menegakkan Islam. Jadi ujar si mamanya si Anas, ulun terserah pian aja, pian hendak mendoakan si Anas, terserah pian aja. Jadi Nabi berdoa, yang berdua mengaminkan. Wahai Allah, ujar Nabi, berilah si Anas ini anak banyak, panjang umur, dan berikanlah harta yang berlimpah. Akhirnya amin didoakan Rasulullah, dan yang keduanya mengaminkan, pulangnya ke kampung. Setelah pulang ke kampung, dia mengabdi sama ibunya. Apabila sampai umurnya lebih 20, kawin. Nah, setelah kawin, dia dikayakan oleh Allah. Kaya. Karena salah satu amalan menjadi sugih yaitu kawin. Akhirnya Anas bin Malik kawin dengan orang yang kaya raya, keturunan kaya raya. Lalu dia mempunyai anak banyak, alim, dan umurnya panjang. Jadi yang terakhir meninggal sahabat yaitu Anas bin Malik. Yang terakhir sama sekali itu yang meninggal Anas bin Malik. Anaknya si Anas bin Malik nih hafal Quran semuanya, alim-alim. Seandainya minta harta aja habis itu, tapi doa Rasulullah tuh sampai hari kiamat. Jadi si Anas bin Malik nih banyak anak, banyak harta, panjang umur, keturunannya orang alim-alim semuanya karena doa Rasulullah SAW. Jadi ini dari Anas. Qala, berkata si Anas, matan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah wafat. Walam yujma'il Qur'anu ghairu arba'atin, dan tidak dikumpulkan Al-Quran selain 4 orang. Rasulullah wafat, Quran ini belum disatukan, belum dibukukan. Jadi ada yang di daun, di dedaunan yang kering, ada di kulit binatang yang sudah disamak, misalnya onta, sapi, kambing. Jadi yang boleh disamak kulit yang halal dagingnya dimakan, disembelih. Kalaunya dagingnya hewannya tidak bisa dimakan, haram hukumnya, walaupun disamak aja kada mau suci, tetap najis. Contoh, apabila ada babi itu mati dan kulitnya itu utuh lalu disamak. Disamak itu artinya kulitnya itu dimasukkan di wadah, gadur ibaratnya kan, tajau, dimasukkan uyah di situ dan daun-daunan ditutup. Itu selama beberapa hari dibuka. Nah, setelah dibuka lama. Kalau dibentuk hendak bikin apa aja. Tapi apabila hewannya itu
disamak kayak apa aja tetap najis. Jadi hati-hati luar dompet apa-apa tuh ada pori-porinya tuh gambar-gambarnya yang beda. Oh ini kulit babi ketahuan. Jadi ada tuh cari di Google perbedaan kulit babi dan kulit hewan yang lain, ada situ gambar-gambar anunya tuh pori-porinya apanya tuh tulisannya tuh ada garis-garisnya tuh. Jadi disamak orang bahar itu kambing misalnya lah, disembelih kulitnya tuh disamak, kemudian diolah geriba itu wadah banyu. Jadi tangannya diikat, setelah dibuang di dalam anunya isinya diambil, daging-dagingnya diambil, batisnya diikat, luritnya diikat, tinggal kepalanya dibuka, lehernya disamak dulu itu, lalu diolah banyu, wadah banyu. Nah selain itu ya diolah tulisan dandak di kulitnya ditulis Al-Quran di situ. Karena di situ susah kertas, ada yang di batu yang lepeh tuh yang tatang ini ditulis sih. Jadi Rasulullah wafat, Quran itu belum disatukan, tapi ada 4 orang yang hafal Al-Quran di luar kepala. Siapa itu? Arba'atun ghairu arba'atin, selain yang 4 di atas. Oh termasuk sini 4 nah. Abu Darda, nah di atas karena termasuk Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad, Ubay bin Ka'ab. Di sini ada lagi Abu Darda. Wa Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz anak Jabal, wa Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit. Nah di atas dia ada Zaid bin Thabit, di sini ada. Wa Abu Zaid dan Abu Zaid. Wa fihi mukhalifatun li hadithi Qatadah min wajhaini. Dan pada ini hadis bertentangan bagi hadis yang diriwayatkan Qatadah dari 2 jalan. Ahaduhuma at-tasrihu bi sighatil hasri fil arba'ati. Salah satunya yaitu menjelaskan dengan lafaz al-hasar. Artinya hasar ini terhingga atau terhingga bisighatil hasri, dengan sighat terhingga ini itu saja gitu, fil arba'ati pada 4 orang. Wal akharu dzukira Abu Dardai, dan yang lain disebutkan Abu Darda, badalun Abi Ubay bin Ka'ab, sebagai ganti dari Ubay bin Ka'ab. Jadi riwayat di atas, riwayat Imam Bukhari dan Abdullah bin Umar, di situ tidak ada Abu Darda. Sedangkan riwayat Qatadah di sini yang diriwayatkan oleh Qatadah, yaitu ada Abu Darda. Bagaimana itu Jar? Artinya Abu Darda ini salah satu orang yang hafal Al-Quran selain dari 4 orang tadi. Wa qala al-ma'dillah wa qadis tangkaro jama'atun minal a'immati al-hasra fi al-bati, dan sungguh mengingkari segolongan jamaah dari imam-imam, dari ulama, al-hasrar artinya hanya itu aja pada yang 4 orang. Artinya bukan itu saja, tapi banyak yang lainnya. Yang lain itu pindah ke negara lain, padahal hafal. Artinya bukan 4 orang saja yang hafal Al-Quran, tapi banyak. Karena orangnya setelah Rasulullah wafat itu kan ada di negeri Persia, ada di Mesir, dari Yaman, banyak para sahabat menyebar ke seluruh jazirah Arabia. Wa qala al-Maziri la yulzamu min qawli Anasin. Berkata si Maziri tidak pasti dari perkataan Anas. Lam yujma'hu ghairuhum, tidak menghimpunkan akan Al-Quran selain dari mereka. Ayakunal waqi'u fi nafsil amri kadzalik, bahwa ada kejadiannya pada ketentuan perkara yang demikian itu. Lanna taqdiru annahu la ya'lamu anna siwa jama'u, karena takdirnya bahwa tidak diketahui bahwa selain mereka itu mengumpulkan.
Wa illa fa kaifal ihatatu bidzalika maqatir sahabah, dan karena itu bagaimana menghimpunkan dengan yang demikian itu maka kasratis sahabah, karena kebanyakan sahabat, wa tafriqum fil bilad, dan mereka terpecah di beberapa negara. Artinya terpecah ke beberapa negara sahabat itulah, bukan 4 orang tua aja tapi banyak yang hafal Al-Qur'an. Wa hadza la yatimu illa in kana laqiya kullu wahidin minhum lal infiradihi. Dan karena itu tidak sempurna kecuali kita berdapat oleh salah seorang dari mereka ala infiradi, atas kesendiriannya. Artinya apabila ingin mengetahui hafal Al-Qur'an orang-orang dari beda dari yang 4, kamu harus mencari di mana sahabat yang asalnya berkumpul Nabi lalu balik ke negaranya, itu dicari. Wa akhbarahu an nafsi annahu lam yukmal lahu jam'un min ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengabarkan dari dirinya bahwa tidak sempurna menghimpunkan Al-Qur'an di zaman Nabi. Wa hadza fi hotil budi fil adah, dan ini pada kebiasaan, pada penghabisan jauh fil adah menurut kebiasaan. Jadi zaman Rasulullah itu untuk mendatangi suatu negara itu susah. Kalau sekarang kan orang pakai mobil, dulu ada yang jalan kaki, 2 bulan berjalan kaki. Jadi untuk mengumpulkan sahabat-sahabat yang hafalkan itu susah. Wa idza kana al-marji'u ila ma fi ilmihi lam yalzam ay yakuna al-waqi'u fi nafsil amri kadzalik. Wa idza kana al-marji'u, dan apabila jika ada tempat pengembaliannya ila ma fi ilmihi, kepada apa yang diketahuinya, lam yalzam, tidak pasti ayakunal waqi'u fi nafsil amri, bahwa adalah ketentuannya pada masalah perkara demikian itu. Artinya apabila orangnya susah dicari, yang 4 atau yang 5 tadi aja, karena yang 5 itu bujur-bujur hafal Al-Quran. Nah maka sahabat berjuang bagaimana supaya Al-Quran ini disatukan, yang asalnya di kulit onta, di kulit sapi, di kulit kambing, di batu-batu, di tulang-tulang, itu dikumpulkan ahli-ahlinya. Siapa yang mengumpulkan? Yaitu Utsman bin Affan. Jadi waktu Abu Bakar belum dikumpulkan lagi, waktu Umar belum dikumpulkan. Setelah Khalifah Utsman yang ketiga, lalu Sayyidina Utsman berpikir apabila Quran ini tidak disatukan, akhirnya nanti hilang Al-Quran dan susah untuk mengumpulkannya karena orangnya terpencar ke seluruh negara. Waqad tamassaka biqouli Anasin, dan sungguh berpegang dengan perkataan Anas, hadza jama'atun minal mulahidati wala mutamassikun lahum fihi fa ana la naslimu hamlahu ala zahirihi. Biqouli Anas, hadza jama'atun minal mulahadati, ini adalah sekelompok dari mulahidah, orang yang orang yang ingkar, wala mumtasikun lahum, dan tidak berpegang kepada mereka. Fa ana la nusallimu hamlahu ala dharihi, maka kami tidak akan selamat untuk membawanya atas zahirnya. Fa in salimnahu la yalzamu min kauni kulli minal jammi al-ghafiri lam yahfadhu kulluhu. Maka jika kami selamat, tidak mungkin dari tiap-tiap jumlah yang banyak. Jam itu minal jammi al-kathir, mananya banyak. Al-ghafir, yang diampuni. Lam yahfadhu kulluh, tidak mungkin semua sahabat itu tidak hafal semuanya. Alla yakunu hafidhu majmu'atil jamil ghafir, tetapi sahabat itu banyak yang hafal.
walaysa min syartit tawatir, dan tidak disyaratkan orangnya harus tawatir. Tawatir itu terkenal, tidak harus terkenal orangnya, tapi apabila hafal Al-Quran itu dipanggil oleh Sayyidina Utsman. Apakah ada perbedaan di antara satu dengan yang lain? Misalnya tentang surah Al-Kautsar 3 ayat. Baca kamu Al-Kautsar? Baca, tapi tidak dikumpulkan keempatnya satu-satu, diinterogasi atau apa? Satu-satu tidak tahu apa yang ditanyakan. Kemudian masuk lagi yang kedua, sama. Berarti kalau sudah sama lebih dari 3, berarti itu bujur. Walaupun Sayyidina Utsman itu tahu bahwa surah Al-Kautsar 3 ayat. Diawali dengan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masuk lagi seekongnya. Baca, sama. 5 orang sama, 10 orang sama. Hanya ditulis, bukan sembarangan. Ini kalau ada perbedaan, dari mana kamu sumbernya? Misalnya inna a'tainakal qamar misalnya tuh. Oh, ini kena termasuk. Dihitung, oh, hafal lemah hafalan kamu, tidak termasuk. Nah. Jadi para sahabat itu hati-hati benar. Kada sembarangan, walaupun sidin hafal, kadang mau sidin menulis sorangan, dikumpulkan sahabat-sahabat yang hafal di mana-mana dipanggil. Nah, dicocokakan. Ayah pada kullu fardin jami'uhu, bahwa hafal tiap-tiap perorangan atau semuanya. Bal idza hafizal kulla, apabila hafal seluruhnya, walau ala tauzil, sekalipun melalui tauzil. Tauzil ini hafalannya itu kada sekuat Anas bin Malik misalnya, tapi hafal juga. Misalnya ada yang baca sekali hafal, ada yang sampai 5 kali baru hafal. Nah, walaupun 5 kali baru hafal itu dimasukkan aja, artinya kafa cukup aja. Tidak harus sekali hafal kada. Walaupun hafalannya lemah tapi pas, tidak keluar dari tulisan yang asal, diterima. Wa qala al-Qurtubi qad qutila yaumul yamamah sab'una minal qurra. Berkata Imam Qurtubi, sungguh dibunuh pada hari Yamamah. Peperangan Yamamah, kampung ngarannya Birun Maunah. Berapa yang dibunuh sahabat yang hafal Al-Quran? Sab'una minal qurra'i, 70 orang dari orang yang hafal Quran. Qurra itu hafal. Wa qutila fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Birun Maunah mithla hadza al-adad. Dan dibunuh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ba'rin Ma'unah mithla hadzal adad, seumpama ini bilangan, artinya 70 orang. Qala wa inna ma khassa Anasun al-arba'ata bidzikri, dan sungguh menentukan si Anas 4 orang laki-laki dengan disebutkannya 4 orang saja. Dapat tadi Abdullah bin Mas'ud, Mu'al bin Jabal, Salim, siapa saya ngomongnya tadi? Itu aja yang Anas menyebutkan orang yang hafal Quran. Kenapa? Lisyaddati ta'alluqi bihim duna ghairihim. Karena yang 4 orang ini bersangatan bergantungnya dengan mereka, duna ghairihim, bukan yang lain. Artinya 4 orang ini bujur-bujur hafal dan dia tidak melepas Al-Quran, yang hafalannya itu tidak melepas. Artinya waktu ini subuh harus baca sekian, asar sekian, kada meninggalkan, kada mencari harta, itu aja yang dipeliharanya. Makanya Anas menyebutkan yang 4 orang itu aja. Awlikonim kanu bidinihi duna ghairuhum, atau tetapi mereka bidinihi, pada hafalannya itu kuat, bukan selain mereka. Jadi yang 4 orang itu bujur-bujur diakui otaknya dan
cerdas dan berikit apabila menghafal tuh sekali hafal, sekali baca hafal. Wa qala Qadhi Abu Bakar al-Baqilani qomnya kasroh. Berkata Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, al-jawab an hadits Anasin min awjuhi. Ujar Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, al-jawab an hadits Anasin min awjuhin. Jawabannya, riwayat hadis dari Anas itu ada beberapa jalan. Ahadua, salah satunya, annahu la mafhuma lahu wala yalzamu alla yakuna ghairuhum jama'ahu. Annahu la mafhuma lahu, bahwasanya tidak dipaham baginya. Wala yalzamu, maka tidak lazim, tidak pasti, alla yakuna ghairuhum jama'ahu, bahwa selain dari mereka itu mengumpulkan Al-Quran. Itu apa pendapat Abu Bakar al-Baqilani. Yang kedua, al-muradu lam yajma'u ala jamil wujuhi wal qiraati allati nazala biha illa ulaika. Yang kedua, pendapat Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, yang dimaksud lam yajma'hu, tidak menghimpunkan ala jamil wujuh, atas beberapa jalan, wal qiraati, dan hafal-hafal, orang yang hafal-hafal, allati nazala biha, yang turun kepadanya, illa ulaika, melainkan mereka saja. Artinya yang bujur-bujur hafal yang 4 itu aja. Asalif, yang ketiga, lam yajma' ma nusikha minhu ba'da tilawatihi. Yang ketiga, kemungkinannya tidak dihimpunkan Al-Quran ma nusikha minhu, yang sudah dinasakh ba'da tilawatihi, sudah membacanya. Ini ada ma nansakh min ayatin aw nunsiha, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, apa semuanya? Na'ti bi khairin minha aw mithliha, ya. Tidak dinasakh artinya tidak diganti, min ayatin dari ayat, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, atau diganti Indonesia, na'ti bi khairin minha, niscaya kami ganti yang lebih baik dari yang pertama. Contohnya ayat yang dinasakh surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Itu dinasakh. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang yutiqunahu fidyatun, orang-orang yang mampu membayar tebusan, boleh kada puasa. Jadi asalnya orang yang banyak duit boleh kada puasa, tapi ditebus puasanya. Misalnya kada puasa, esok kada puasa kok. Dipanggil orang 60 orang orang miskin, dan mereka semua diberi makan. Diberi makan karenanya kaya. Jadi kada apa-apa puasa. Nah, tapi setelah turun ayat yang kedua, yang alladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, itu dinasakh, artinya diganti oleh hukumnya dua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Apabila kamu menyaksikan bulan timbul, bulan sabit, falyasumhu, maka hendaklah puasa. Nah, di situ sugih kah, miskin kah, kaya kah, raja kah, rakyat kah, semuanya wajib.
dinasakh, diganti yang pertama tadi, alladzina yutiqun fidyatun, orang-orang yang mampu membayar tebusan karena apa? Ada puasa. Nah, itu lawas berjalan, akhirnya turun ayat yang kedua, syahr Ramadan. Jadi yang pertama itu diganti oleh hukum yang kedua. Nah, itu. Yang pertama tadi kada puasa diganti dengan tebusan, berdosa lah. Kada, karena belum turun ayat yang kedua. Yang kayak ayah Nabi. Ayah Nabi itu ujar orang yang tidak yang memahami ayat itu kada luas. Artinya sempit. Ayah Nabi kemana? Masuk neraka. Nyaman menyemat gitu masuk neraka. Sedangkan ayatnya, apabila belum diturunkan Al-Quran, belum diutus Nabi, belum ada Nabi lagi. Nah, kayak abah Nabi Abdullah itu Nabi belum diangkat. Itu ngarannya masa fitrah, masa kekosongan Rasul, kekosongan Nabi. Jadi itu tidak ditanya apakah masuk neraka surga itu urusan Allah. Kalau masuk neraka berarti Tuhan itu kada adil, karena belum ada perintah, belum ada Nabi. Jadi jarak antara Nabi Isa lawan Nabi Muhammad itu 450 tahun. Itu kekosongan pemimpin. Nah, jadi ayah Nabi, ibu Nabi itu tidak disiksa karena belum ada Rasul, belum ada hukum lagi. Pada menghukumi belum ada hukumnya. Lalu orang memvonis neraka, kan aneh loh. Nah, gitu. Wa akhbarahu an nafsi annahu la yakmul lahu jamun min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menghabarkan dari dirinya bahwa tidak sempurna mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fi ghayatil bu'di fil adah. Yang ini pada bersangatan jauh dari kebiasaan. Wa idza kana al-marju'u idza kana ma fi ilmihi lam yamzu ayyakun waqi'un nafsil amri. Sudah tadi itulah. Kemudian qala qadi Abu Bakar al-Baqilani al-jawab an hadis, sudah tadi. Atanil murad lam yajmuhu fil atsalitu. Ya, atsalitu lam yujma' ma nusikha minhu ba'da tilawati wa ma lam yunsakh illa ulaika. Ar-rabi'u anal murada bi jamihi talaqqiyahu min fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bi wasatati bi khilafi ghairihim. Fayutamalu ayakuna talaqi ba'duhu bil wasitati. Yang keempat, annal murada, bahwa yang dimaksud bijam'ihi dengan menghimpunkannya Al-Quran melalui 4 orang tadi. Kenapa jadi istimewa 4 orang itu? Talaqqihi min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 4 orang itu langsung Nabi membaca, yang 4 itu menulis. Jadi ahli tulis lawan hafal. Ini kebiasaan kalau mau cepat hafal, apa yang dilihat ditulis. Sambil ditulis sambil dibaca. Itu ada di Afrika situ, di daerah Sudan. Itu ada dikenal seluruh dunia bahwa yang paling cepat hafal Al-Quran itu di Sudan. Itu ditulis dengan lauh. Papan tulis dari batu, tulisnya dibaca, menghafal dihapus, tulis lagi. Nah, jadi caranya ditulis, misalnya saya ditulis beberapa kali, ditulis tuh, hafal, hapus lagi, tulis lagi. Nah, itu yang paling cepat, ditulis dan dihafal. Jadi talaqqihi min fi Rasulullah SAW, diajarkan dari mulut Rasulullah SAW, la biwasitati bi khilafi ghairihim,
tidak melalui perantara berlainan selain mereka yang empat itu tidak talqinnya ditalqin ya, talqin itu langsung berhadapan. Kalau talqin akan pangnya anak wafat di bisik telinganya la ilaha illallah itu orangnya talqin, jadi berhadapan. Fayutamalu ayyakuna talaqqa ba'dahu bil wasitah, dan diboleh jadikan bahwa bertemu sebahagian dengan perantara. Ada yang lainnya itu melalui perantara, dari si anu membaca Al-Quran, mendengarkan, lalu disampaikan kepada yang lain. Kalau yang empat itu Rasulullah langsung mengajarkan. Al-khamisu, yang keempat, yang kelima, annahum tasuddu lil qaihi wa ta'limihi, bahwasanya mereka tasuddu la liqaihi wa ta'limihi, liilqaihi wa ta'limihi, bahwasanya mereka berhadapan, bertemu dan mempelajarinya. Fashtaharu bih, maka mereka terkenallah. Wa khafiya halu ghairihim an urfi halihim, dan disamarkan keadaan selain mereka dari orang yang dikenal halnya. Fahasru dzalika fihim biasabi ilmihi, maka ditentukan mereka dengan menurut ilmunya. Walaysal amru fi nafsil amri kadzalik, walaysal amru, dan tidak ada perkara fi nafsil amri pada dirinya perkara akadzalika akan demikian itu. Artinya banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi yang empat ini langsung Rasulullah SAW, dari mulut Rasulullah SAW. Asadisu al-murad bi jamil kitabah, yang dimaksud dengan mengumpulkan tulisan, fala yamfi yakun rum jamahu, maka tidak dinafikan bahwa selain mereka itu mengumpulkan hifdzan, hafalan, andir qalbi, dari luar kepala. Wa maulai, adapun mereka itu fajama'u kitabatan, maka mereka mengumpulkan tulisan. Wa hafadhuhu, dan mereka menghafalnya, andhari qalbin, di luar kepala. Asabi'u, yang keempat, al-muradu anna dan lam yafsah bi annahu jamahu bimana akmalahu hafdhihi fi ahdi Rasulullah sallam illa ulaika. Yang ketujuh, yang dimaksud bahwa seseorang tidak fasih bahwa mereka menghimpunkan Al-Quran dengan makna menyempurnakan hafalan pada zaman Rasulullah sallam illa ulaika, melainkan yang empat tadi, yang empat orang, bi khilafi ghairihim, berlainan dengan selain mereka. Falam yasab bidzalik, maka tidak fasih dengan demikian itu. Artinya yang empat tadi di zaman Rasulullah yang ditentukan itu yang banyak hafalannya kuat dan langsung Rasulullah mentalqin. Li'anna ahada minhum lam yukallimuhu illa inda wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nazalat akhiru ayatin. Karena bahwasanya seseorang dari mereka la yukallimhu, tidak menyatakan, tidak berkata, illa inda wafati Rasulullah SAW, melainkan ketika wafat Rasulullah SAW, nazalat akhir ayatin, ketika turun akhir ayat. Fala'alla hadhil ayat al-akhirah, maka barangkali ini ayat yang akhir. Wa ma asbahuha, dan yang menyerupainya, ma hadaraha, apa yang hadir, illa ulaika arba'ah, melainkan yang empat orang, mimman jama'a jamil qur'ani qablaha, yang mengumpulkan Al-Quran semuanya sebelum Rasulullah wafat. Wa in kana qad hadaraha falam yajma' ghairaha al-jam'ul katsir. Jika ada hadir malam yajma', orang yang tidak
mengumpulkan selainnya al-jamul katsir oleh orang-orang banyak. Jadi walaupun orang-orang banyak mengumpulkan Al-Quran, tapi yang 4 orang itu sudah dijamin karena langsung Rasulullah SAW mentalkin. Jadi Nabi pelajarilah, ambillah Al-Quran dari yang 4 orang tadi, yaitu Mu'adz bin Jabal, Salim, Ubay bin Ka'ab, siapa lagi sebutinnya? Saya kongnya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul khudhu al-Quran min arba'atin min Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, Ubay bin Ka'ab. Ini sumbernya Al-Quran yang kita baca sekarang ini, yang dihimpun oleh Utsman bin Affan. Tapi pakarnya yang 4 tadi. Yang lain tuh membantui aja, membantui agar terlaksana Quran itu jadi satu. Ataminu anal murada bijamihi as-samu wa ta'alahu. Dan yang ke-8, pendapat yang ke-8, bahwa yang dimaksud dengan mengumpulkan Al-Quran melalui pendengaran dan melalui taat, wal amalu bimujibihi, dan bekerja dengan semestinya. Waqad akhraja Ahmadu, dan sungguh mengeluarkan oleh Ahmad fi Zuhdi, dari Zuhdi, min tariqi Abi Zahiriyati, melalui jalan Abi Zahiriyah, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, ata Aba Dardai, datang kepada Aba Darda. Faqala, maka berkata, ya si rajul, inna bani jama'al Qur'ana, sesungguhnya anakku laki-laki telah hafal Al-Quran. Faqala maka berkata si Abu Darda, wafaro, semoga Allah mengampuni keduanya. Innama jamal Qur'ana man sami'alahu wa ta'a, hanya saja orang yang mengumpulkan Al-Quran itu pertama melalui pendengaran dan melalui ketaatan. Qala Ibnu Hajarin wa fi wali bihadil ihtimalati takallafa wala siyamal akhira, qala wa qadara li ihtimalun akhar wa huwa al murad itsbatu dzalikal khuruji dunal awsi faqat wala yang bagi dzalika miril qabilataini minal muhajirin lanna qala dzalika fi muradil mufakhirah wallahu alam. Qala Ibnu Hajarin sampai situ. Baca hadis dulu Jumat lah.